Sebagian pihak masih ada yang terus membela segala bentuk penyimpangan berpikir dengan alasan bahwa ilmu itu beda level. Mereka yang sudah berada di level keilmuan ma'rifat itu tidak bisa disamakan dengan orang yang baru di tingkat syariat. Di sini yang kita perlu tahu kemudian teman-teman sekalian, bahwa tidak ada istilah ilmu ma'rifat dan hakikat kalau itu menyelisihi syariat. Dan sebenarnya istilah ma'rifat dan hakikat itu adalah bagian daripada ilmu syariat juga. Itu hanya istilah saja. Apa dikira bahwa ilmu hakikat, ilmu ma'rifat itu tidak dipelajari dalam syariat agama kita? Ada pelajarannya. Dan hakikat atau ma'rifat yang benar tidak akan mungkin bertentangan dengan syariat. Kita ambil contoh. Orang yang belajar syariat sholat, dia akan menganggap kalau sholat 5 waktu itu wajib. Artinya kalau dia mengerjakan, dia diberikan pahala. Kalau dia meninggalkan, dia akan kena dosa. Sehingga orang kadang tidak berani meninggalkan sholat karena dia takut dengan dosa tersebut. Mereka yang sudah ma'rifat itu akan menganggap sholat tidak wajib lagi. Nah, di sini ada pemaknaan yang baik, ada pemaknaan yang buruk. Yang benar adalah apa? Seseorang yang sudah mengenal hakikat sholat, dia tidak akan menganggap sebagai kewajiban, karena dia akan menganggap sebagai kebutuhan. Kalau orang lain menganggap sholat itu berat, setiap tiba waktu sholat, dia terbebani. Tetapi justru dia yang sudah mengenal hakikat sholat menanti-nantikan tibanya waktu sholat karena dia rindu bertemu dengan Tuhannya. Ini makna tidak wajibnya sholat yang benar, tidak bertentangan dengan syariat. Tetapi kalau kemudian tidak wajibnya sholat dianggap bahwa seseorang yang sudah tingkat hakikat, dia tidak perlu sholat lagi karena sudah merasa dekat dengan Tuhan, atau dia menganggap levelnya sudah berbeda. Kalau orang syariat sholatnya masih jentat-jentit, kalau dia sholatnya sholat hati, ini sesat. Mau dicarikan pembenaran seperti apapun, tidak akan ada ulama yang membenarkan sholat dengan cara seperti ini. Logikanya, kalau ada orang yang sudah tingkat hakikat, itu boleh tidak sholat, seharusnya orang yang pertama kali tidak sholat adalah Nabi Muhammad SAW dan juga para aulia dari para ulama-ulama terdahulu. Tetapi faktanya yang sampai kepada kita, Rasul itu sholat hatta tatafattar qadamah. Beliau sholat sampai kakinya bengkak. Yang selanjutnya, jangan kita mengira bahwa ulama yang setiap hari berbicara tentang bab tazkiyatun nufus, bab hati, atau bahasan-bahasan yang menjelimet, berarti dia ahli ma'rifat. Sedangkan ulama yang mengajarkan fikih, hadis, bicara bab akidah, kita anggap ini ulama syariat, levelnya masih level kulit. Jangan salah paham seperti itu. Bisa jadi justru mereka yang berbicara fikih, bicara akidah, bicara hadis, itu justru orang yang sangat bermakrifat. Karena dia paham tentang sebuah kaidah, khatibun nas ala qadari uqulihim. Bicaralah dengan manusia sesuai dengan kadar akal-akal mereka. Karena dia berbicara dengan orang awam, maka dia berbicara sesuai dengan kebutuhan orang awam. Tetapi bisa jadi kepada murid-muridnya atau kepada orang di level tertentu, dia mengejarkan hakikat-hakikat keilmuan. Para ulama-ulama kita dahulu, sebutlah Al-Imam Al-Ghazali, Syekh Abdul Qadir Jailani. Selain mereka punya kitab-kitab tingkat tinggi seperti Ihya, Fathur Rabbani, mereka juga berbicara tentang bab-bab dasar dalam agama. Imam Al-Ghazali itu punya kitab Al-Basit, punya kitab Al-Wasit, punya kitab Al-Wajiz, yang semuanya berbicara tentang dasar-dasar ilmu. Kita jangan tertipu dengan casing. Hari ini sebagaimana kita ketahui, zamannya topeng. Tidak ada jaminan yang sedang berbicara ini adalah orang yang benar. Bisa jadi ini juga adalah topeng. Makanya kita punya tolak ukur yang jelas. Ada Quran, ada hadis untuk mengukur ini benar atau salah. Sehingga kemudian kalau ada orang yang katakan benar-benar berhakikat, misalnya mengatakan bagi orang beriman sholat itu tidak wajib lagi. Maksud beliau adalah sholat itu kebutuhan. Tapi masyarakat awam menjadi salah paham, wajib bagi ustadz yang lain meluruskan. Berarti ustadz itu salah. Ya, ustadz itu mungkin saja salah karena dia tidak maksum. Loh, tapi kan kok nyalah-nyalakan ustadz yang lain? Yang dia salahkan bukan ilmunya, yang dia salahkan adalah metodenya. Yang dia salahkan adalah cara ustadz itu menyampaikan di tempat yang tidak tepat. Dan ustadz tadi yang dikoreksi, kalau benar-benar dia ma'rifat, walaupun dia benar, tujuannya benar, ilmunya benar, ketika dia salahkan, dia juga tidak akan baper. Kenapa? Karena dia sudah ma'rifat. Dia akan menganggap ketika dia disalahkan, dia memang tempatnya salah. Yang benar itu hanya Allah. Nah, itu kalau ma'rifat. Orang-orang soleh terdahulu, sekelas Umar bin Khattab, sekelas Ali bin Abi Thalib, itu dikoreksi dan biasa saja. Dan mereka itu menerima kesalahan tersebut dan mengakui kesalahan itu. Padahal kalau kita lihat secara hakikat, mereka tidak salah loh. Maka antum perlu tahu bahwa agama kita bukan agama khayalan yang bisa ditarik ke sana kemari mengikuti hawa nafsu seseorang. Agama kita ini ada tolak ukurnya, ada Al-Quran dan Al-Hadis. Mau dihakikati, dimakrifati seperti apa? Kalau ada orang mengucapkan kalimat yang merendahkan sahabat Nabi, kalau kemudian menyebut Ummul Mukminin, yang jelas disifati dalam Al-Quran sebagai ibunya orang-orang beriman, kemudian disebut mereka beragama selain agama Islam, dilihat secara syariat saja tidak benar karena datanya tidak ada, apalagi dilihat secara hakikat. Teman-teman sekalian, kalau anda tidak takut dengan kesesatan yang akan menyesatkan anda sendiri, mungkin dengan pertimbangan di akhir usia akan bertobat, takutlah anda kepada dosa jariyah. Takutlah jika kesesatan yang anda ikuti dan anda bela itu
akan diikuti oleh banyak orang dan mensesatkan orang-orang tersebut. Kalau Anda tidak peduli dengan mereka yang tersesat dan masuk neraka gara-gara Anda, dan Anda juga tidak peduli kepada nasib Anda di akhirat, takutlah kepada anak-anak Anda, kepada keturunan Anda yang akan mengikuti kesesatan Anda. Keuntungan sebesar apa sih yang hendak Anda harapkan dari membela segala bentuk kesesatan tersebut? Mari kita saling menasihati. Semua orang bisa salah, setinggi dan sehebat apapun ilmunya, apalagi orang yang sedang berbicara saat ini. Makanya kemudian kita punya tolak ukur yang bisa mengukur kebenaran dan kesesatan itu seperti apa. Jelas Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fikum amroin, ma in tamassaktum bihima lam tadilu abada." Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Selama kalian berpegang teguh kepada dua perkara tersebut, kalian tidak akan tersesat selamanya. Kitabullah wa sunnatar rasuli, yaitu kitabnya Allah dan sunnah-sunnah Rasulnya.